Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Lihat semua ya. Sehat. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta anak kami yang bernama Ita, silakan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum saya memimpin kita dalam doa, mari kita angkat satu pujian Roh Kudus kembali di sini. 3 wilayah. Roh Kudus kau hadir di sini, mari kau berikuku dengan kuasa Allah hati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah tinggal sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, hanya ini doa anakmu yang sesingkat ini, hanya kami lanaskan oleh anakmu Yesus Kristus. Amin. Amin. Akan mengabsen kita terlebih dahulu Agusman Halawa Alipa Asli SPZ Baru, Desni A Baru, Elfri Santi Baru, Hadir Pak. Jelina Baru. Hadir Pak. Di hari ini ada beberapa orang teman kita yang tidak sempat hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Materi pembelajaran kita ini saya akan memberitahukan, menjelaskan kepada anak-anak kami kompetensi dasar yang harus anak-anak kami miliki. Dan kemudian nanti setelah mempelajari materi ini, apa indikator capaian kompetensi yang harus kalian miliki. Maka untuk itu saya akan beritahukan kepada kita kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yang harus anak-anak kami miliki dalam materi pembelajaran ini adalah dari aspek spiritual. Kompetensi dasarnya adalah mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman atau orang percaya. Lalu nanti setelah kalian mempelajari materi pembelajaran ini, maka ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki, yaitu mengakui peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang yang beriman. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua dari aspek sosial atau afektif adalah bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharuan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa? Bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini, yang pertama adalah menjelaskan, yang kedua adalah menyebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menyajikan persentase berkaitan dengan peran Roh Kudus terhadap masalah-masalah remaja. Jadi itu kompetensi dasar yang harus kalian miliki, dan beberapa tadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang kita akan masuk pada
materi pokok kita, yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Adakah di antara kita yang pernah mendengar tentang Roh Kudus? Ya, pernah kalian dengar tentang perkataan Roh Kudus? Ya, saya yakin dan percaya semua anak-anak kami pasti pernah mendengar yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah merupakan satu pribadi. Sebagaimana Allah Bapa satu pribadi, Allah Anak juga satu pribadi, maka demikian juga Roh Kudus itu adalah merupakan satu pribadi. Ini sering kita dengar disilakan dengan Allah Tritunggal. Tiga tapi satu. Nah, Roh Kudus juga adalah satu pribadi. Satu pribadi. Nah, oleh karena Roh Kudus ini adalah merupakan satu pribadi, maka dia juga punya peranan. Dia juga punya peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan orang yang percaya. Artinya ada yang bisa Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, mengenai Roh Kudus ini seringkali digambarkan tuh dalam beberapa lambang-lambang ya. Nah, ini mungkin kalian bisa melihat, ini ada lambang-lambang. Nah, ini lambang-lambang daripada Roh Kudus ini. Seringkali ia dilambangkan dengan apa biasanya? Roh Kudus ini dilambangkan dengan apa? Kalian bisa melihat itu gambar di atas? Itu gambar apa itu? Alkitab dan? Coba lihat dulu. Kalau tidak salah itu ya mungkin karena Roh Kudus itu seringkali dilambangkan juga dengan burung merpati. Jadi itulah kira-kira yang menjadi suatu lambang-lambang yang menggambarkan tentang Roh Kudus. Apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya? Bisa baca di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel. Nah, kami yang bernama Jelina Walu untuk ayat ini 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 adalah beginilah firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk. Kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya minta nanti anak kami yang bernama Murni lalu untuk membacakan Pasal 8 ayat 10 sampai 17 beginilah bunyinya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Masih kita teruskan satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Silakan baca. Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana peranan Roh Kudus itu kalau dia menguasai kehidupan orang-orang yang berkenan kepada. Saya persilakan kalian untuk membentuk kelompok belajar. Apakah sudah siap mengerjakan tugasnya? Sudah. Kalau sudah siap, maka saya minta supaya kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang Tuhan adalah gembala. Oleh karena itu, kita berikan aplaus dulu kepada
kelompok 1. Sekarang kami persilakan kelompok 2. Kelas 2 tentang makna dari Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Diskusi dari kelompok 3. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang bermakna dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Maka sebagai bahan evaluasi saya akan memberikan kepada kalian beberapa pertanyaan untuk dikerjakan. Ini ada LKPD, saya bagikan kepada kalian. Ada beberapa pertanyaan di situ, dan silakan kalian menjawab. Baik, kalau sudah selesai bahan evaluasinya, silakan diserahkan saja. Silakan diserahkan LKPD-nya. Kelompok 1 ya, ini kelompok 1. Terima kasih. Saya sudah melihat hasil evaluasi dari tiap kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, dan begitu juga dengan kelompok 3. Maka sebagai hasil dari apa yang telah kalian kerjakan, saya sudah membaca dan saya sudah melihat, maka semua yang kalian telah kerjakan ini saya memberi nilai kepada semua kelompok dengan nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih atas semuanya. Inilah hasil dari evaluasi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anak kami semuanya, kemampuan kalian pada masa-masa yang akan datang lagi lebih ditingkatkan dari apa yang telah kalian hasilkan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup pembelajaran ini, saya minta pemimpin kita dalam doa untuk menutup pelajaran kita. Baik, kita mulai berdoa. Demikian, dan sampai jumpa pada pelajaran pada minggu yang akan datang.